Selama bertahun-tahun, Iran dikenal dengan retorika keras terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Ancaman balasan, serangan proksi hingga perang terbuka kerap menjadi bagian dari narasi politik para petinggi Republik Islam ini. Namun belakangan, di tengah ancaman serangan Washington, Teheran menunjukkan perubahan sikap. Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan baru, apakah Iran benar-benar mencari perang atau justru sedang berusaha menghindarinya? Melansir Iran International, kepemimpinan Iran semakin condong ke skenario perang bukan karena diplomasi pasti runtuh, tetapi karena konfrontasi semakin dipandang sebagai pilihan yang tidak merusak sistem pemerintahan yang berada di bawah tekanan internal dan eksternal yang hebat. Baru-baru ini, Teheran telah membuka pembicaraan baru dengan Washington terkait nuklir mereka di Oman, Jumat 6 Februari 2026. Dalam perhitungan Teheran, negosiasi saat ini justru menjanjikan erosi berkelanjutan. Sebaliknya, perang menawarkan kesempatan untuk menyeimbangkan kembali kekuatan. Hal itu menandai pergeseran dari pandangan lama Republik Islam yang menganggap perang sebagai ancaman eksistensial. Saat ini, para pengambil keputusan senior dinilai percaya konfrontasi bisa melestarikan sistem dengan cara yang tidak lagi dapat dilakukan oleh diplomasi. Keyakinan tersebut menjelaskan mengapa perang bukan lagi hal yang mustahil di Teheran, tetapi justru dipandang sebagai instrumen kekuasaan yang layak. Inti perubahan ini tak lain terletak pada penilaian yang gamblang meja perundingan telah menjadi medan kekalahan. Namun, bukan berarti kesepakatan dengan Washington tidak mungkin tercapai, melainkan karena kerangka kerja yang diterapkan Washington dan sekutu telah mengubah diplomasi menjadi proses konsesi kumulatif. Para pemimpin Iran melihat pembicaraan bukan sebagai upaya meredakan tekanan, melainkan sebagai penarikan strategis tanpa jaminan kelangsungan hidup yang kredibel. Dari sudut pandang Teheran, diplomasi tidak lagi memberikan waktu, justru memperdalam kerentanan. Dalam konteks ini pun, konfrontasi mulai tampak kurang seperti tindakan gegabah dan jalan keluar dari lorong yang semakin sempit. Perang dinilai sebagai satu-satunya skenario di mana Republik Islam percaya bahwa mereka tidak selalu kalah. Di dalam negeri, rezim telah menghadapi krisis legitimasi terparah dalam beberapa dekade terakhir. Represi yang meluas, pembunuhan para demonstran, keruntuhan ekonomi dan masyarakat yang semakin menolak pemerintah berbasis rasa takut telah mengikis alat-alat kontrol tradisional negara. Dalam kondisi ini, perang memiliki fungsi politik yang sangat penting dan mengubah aturan pemerintahan. Di masa perang, perbedaan pendapat bisa diartikan sebagai kolaborasi dengan musuh, protes menjadi sabotase, dan oposisi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Logika darurat mempersempit ruang publik dan melegitimasi tindakan yang akan memicu reaksi negatif di masa damai. Bagi Republik Islam, perang bukanlah bencana yang terutama dibayangkan sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar. Perang adalah mekanisme yang memulihkan hierarki, disiplin, dan rasa takut di dalam negeri. Logika ini bukan hanya berlaku di Iran, tetapi menjadi semakin mendesak karena Republik Islam ini menghadapi masyarakat yang tidak lagi diintimidasi untuk tunduk. Secara eksternal, perhitungan Teheran bertumpu pada asumsi lain bahwa Amerika Serikat ingin menghindari perang yang berkepanjangan. Teheran menilai serangan militer Amerika Serikat kemungkinan besar akan terbatas. Serangan udara, operasi cyber atau serangan yang didefinisikan secara sempit adalah bentuk-bentuk tekanan yang diyakini Republik Islam bisa ditanggungnya. Doktrin kelangsungan hidup Iran menyatakan tanpa pasukan darat asing, sistem tersebut tidak akan runtuh. Oleh karena itu, aksi militer yang tidak sampai melibatkan pasukan darat secara berkelanjutan dianggap bisa diatasi. Selain itu, para pemimpin Teheran percaya eskalasi dapat dibentuk dengan mengekspor biaya ke seluruh kawasan. Dengan mengancam sekutu Amerika Serikat dan mitra regional, Teheran memperhitungkan bahwa konfrontasi yang berkepanjangan akan
akan dengan cepat menjadi tidak menarik secara politik dan ekonomi bagi Washington. Republik Islam telah menyimpulkan mereka kalah di meja perundingan tetapi mungkin bisa bertahan atau bahkan mendapatkan kembali pengaruh dalam ketegangan yang berkelanjutan. Keyakinan ini menjelaskan mengapa perang tidak lagi dianggap sebagai pilihan terakhir tetapi dianggap sebagai komponen yang diperhitungkan meskipun berbahaya dari strategi bertahan hidup.